Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sudah kembali lagi bersama Ibu Listia Frina dalam pembelajaran fisika dan kimia. Nah, oke, dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai materi hubungan gaya dan gerak. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, sekarang kita mulai masuk ke dalam materi. Nah, materinya kali ini kita akan membahas mengenai hubungan gaya dan juga gerak. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih, apa itu gaya? Nah, gaya itu adalah dorongan atau tarikan, tendangan, kayuhan, ataupun hal-hal lain yang dapat membuat benda bergerak atau berhenti dari gerakannya itu. Nah, hasil interaksi antar benda tersebut dapat menghasilkan gaya yang dapat membuat benda bergerak, berhenti bergerak, atau bahkan mengubah bentuknya. Nah, biasanya pada kegiatan sehari-hari kita sebagai manusia biasanya menggunakan gaya otot dalam melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari kita. Misalnya nih, kita ada disuruh untuk mengambil pensil. Itu kita menggunakan gaya otot, karena saat kita mengambil pensil atau pulpen, itu kita memberikan gaya terhadap tangan kita kepada pulpennya. Nah, sebenarnya pada kegiatan kita sehari-hari, pada aktivitas kita sehari-hari, kita sudah menggunakan gaya. Namun, karena kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan gaya, sehingga kita masih belum bisa menyadari bahwa gaya itu selalu ada dalam setiap kegiatan atau aktivitas kita. Nah, sekarang sudah tahu ya. Jadi, kita tahu bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan itu membutuhkan gaya. Baik, tadi kita sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan gaya. Sekarang kita lanjut lagi untuk mengetahui apa itu yang dimaksud dengan gerak. Nah, gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya ke tempat yang lain. Nah, sebuah benda dapat dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan atau perpindahan kedudukan terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukan yang menjauhi ataupun mendekati. Nah, contohnya itu seperti apa, Ibu? Contohnya itu misalnya nih, kamu punya pulpen yang ada di atas buku. Lalu kamu memindahkan pulpen ini ke atas meja. Coba, sekarang pulpennya sudah berpindah belum? Berpindah tidak kedudukannya? Dari yang asalnya itu adalah di atas buku, sekarang dia berada di atas meja kamu. Apakah sudah berpindah? Ya, sudah berpindah ya. Karena dia berpindah posisi dari awalnya tempat asalnya adalah berada di atas buku. Lalu berpindah kedudukannya terhadap buku ini ke atas meja. Sehingga pulpen ini sudah bergerak dari yang asalnya adalah dari atas buku ke atas meja. Ya, dia bergerak ya. Contohnya juga bisa mobil. Coba kalau misalnya kita lihat mobil, kita berhentikan angkot. Awalnya dia berhenti di titik ini. Saat kita memberhentikan angkotnya, lalu angkotnya itu maju ke depan untuk menuju ke tujuan kita. Nah, jadi dia bergerak. Dari awalnya dia titiknya ada di sini, lalu berpindah untuk mendekati tujuan kita. Nah, itulah yang disebut sebagai bergerak. Karena dia berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain. Adanya perpindahan kedudukan terhadap benda yang lainnya. Misalnya di awalnya ini titiknya itu ada toko nasi padang, rumah makan nasi padang. Lalu dia berpindah maju ke depan, lalu bertemu dengan toko kelontong. Jadi sudah bergerak ya, karena dari tempat asalnya itu
di depan rumah makan nasi Padang, lalu dia berpindah ke depan toko kelontong. Dari situ sudah dapat dipahami. Oke, Ibu harap adik-adik semua sudah bisa memahami mengenai apa itu gaya dan juga gerak. Karena kita akan langsung lanjut ke macam-macam gerak. Oke, next. Karena tadi kita juga sudah membahas mengenai apa itu gaya dan juga gerak, sekarang kita masuk ke macam-macam gerak. Nah, macam-macam gerak sendiri itu ada 5. Yang pertama itu ada menggelinding. Menggelinding adalah ketika suatu benda bergerak dengan cara berputar sambil berpindah. Nah, contohnya seperti apa, Ibu? Contohnya misalnya nih, kalian ingin mengoper bola ke teman kalian yang ada di hadapan kalian. Nah, lalu kalian memberikan bola tersebut dengan cara menggelindingkan bolanya. Nah, saat itu bolanya pasti berputar. Bolanya berputar sambil berpindah ke teman yang sedang kita ingin oper bolanya itu. Nah, sudah paham sekarang mengenai apa itu menggelinding? Menggelinding yaitu adalah ketika suatu benda bergerak berputar sambil berpindah ke tempat lainnya. Tadi kita sudah tahu ya tentang gerak, bahwa gerak itu adalah ketika benda berpindah dari tempat asalnya ke tempat lain. Nah, sama halnya dengan ketika kita menggelindingkan bola tadi. Awalnya tempat asalnya adalah bola itu berada di tangan kita. Lalu kita mengopernya dengan cara menggelindingkan bola tersebut ke teman kalian yang ada di seberang. Oke, sudah paham? Oke, yang kedua yaitu adalah memantul. Apa itu yang dimaksud dengan memantul? Memantul adalah gerak berbalik arah suatu benda yang elastis ketika mengenai benda yang keras. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu kalian pernah tidak melihat ada orang yang sedang bermain bola basket? Nah, ketika kita bermain bola basket, kita akan melempar bola tersebut ke bawah dan dia akan secara langsung berbalik arah lagi ke tangan kita. Itulah yang disebut sebagai memantul, yaitu berbalik arah. Ketika benda itu bola basket itu elastis atau tidak? Elastis ya? Iya, elastis. Lalu kita melemparnya ke bawah, atau misalnya kita kalau misalnya main di lapangan itu lapangan yang beraspal ya. Nah, kita melempar bola basket itu ke aspal. Aspal itu keras ya. Oleh karena itu, ketika kita melempar bola basket itu ke aspal atau ke lapangan, dia akan memantul atau berbalik arah lagi. Ya, kalau misalnya di bola basket itu namanya dribbling atau memantulkan bola di tempat. Nah, misalnya kita melempar bola ke bawah, mendorongnya ke bawah, dia akan menantang lagi ke atas. Lalu kita dorong lagi, naik lagi dia ke atas. Itulah yang disebut sebagai memantul. Oke, yang ketiga itu ada mengalir. Mengalir adalah gerak benda cair dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Oke, pernah tidak melihat aliran sungai? Atau misalnya yang terdekat deh, itu selokan air yang ada di dekat rumah. Ya, kalau misalnya selokan air itu dia airnya bergerak lurus saja atau bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, atau dia turun ke bawah airnya. Turun ke bawah ya. Kalau misalnya dia diem, biasanya airnya juga diem. Nah, kalau misalnya di selokan itu biasanya air itu bergerak dari atas menuju ke tempat yang lebih rendah. Itulah yang disebut sebagai mengalir. Atau misalnya pernah melihat air terjun, atau melihat gambar air terjun deh, kalau misalnya belum pernah main ke air terjun. Nah, itu adalah ketika air terjun itu tinggi ya. Nah, air itu mengalir dari atas, dari tempat yang tinggi itu ke bawah, jatuh ke bawah. Dia bergerak mengalir ke bawah. Lalu dari aliran air terjun itu dia akan turun lagi, yang akhirnya menjadi sungai.
tempat sumber air untuk orang yang lain. Oke, sampai sini sudah paham apa itu yang dimaksud dengan mengalir? Oke, semoga sudah paham ya apa itu mengalir. Dan pokoknya kalau misalnya mengalir itu dia bendanya cair biasanya. Oke, dan dia bergeraknya dari tempat yang lebih tinggi, dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Iya. Oke, selanjutnya kita masuk ke macam gerak yang keempat. Itu ada jatuh. Nah, kalau jatuh, nih, jatuh itu adalah ketika benda bergerak dari atas ke bawah. Itu disebut dengan jatuh. Nih, misalnya nih, contohnya apa Ibu? Contohnya itu adalah misalnya kita lagi lari kenceng nih. Kita lagi lari kenceng, habis itu nggak sengaja kaki kita tersandung batu. Ayo, setelah itu apa yang akan terjadi? Kita akan terjatuh. Kalau jatuh itu kita jadi melayang ke atas atau jatuh ke aspalnya? Jatuh ke aspalnya ya. Jadi kita jatuh ke bawah. Nah, itu biasa sakit ya. Aduh, sakit itu Ibu, kayak gitu. Jadi, itu yang dimaksud dengan jatuh. Atau ketika benda bergerak dari atas, kita kan posisinya berdiri tadi ketika kita lari. Lalu kita bergerak jatuh ke bawah. Nah, itu yang disebut dengan jatuh. Sudah paham tentang jatuh? Sudah? Atau ada yang pernah jatuh saat lagi jalan atau lagi lari terus jatuh? Iya? Oh iya. Oke, itu pasti sakit ya. Oke, selanjutnya ada macam gerak yang kelima atau yang terakhir, itu adalah berputar. Berputar adalah ketika benda tersebut bergerak dengan cara berganti arah. Contohnya seperti apa Ibu? Contohnya ketika pernah lihat orang menari balet, dia berputar ya, dia berputar, dia berganti arah. Atau misalnya nih, Ibu kasih contoh yang lain. Contohnya misalnya ada buku, terus ada pulpen, terus Ibu putar, tuh pulpennya berputar. Ya, pulpennya itu berputar. Awalnya dia cuma diem kayak gini, lalu Ibu putar, berputar nggak? Berputar ya? Atau berganti arah? Ya, sampai sini sudah paham? Oke, jadi tadi ada berapa macam gerak? Ada 5. Apa aja tadi yang sudah kita bahas? Ya, yang pertama ada menggelinding, lalu yang kedua memantul, yang ketiga ada mengalir, yang keempat jatuh, yang kelima apa? Iya, berputar. Oke, berarti udah paham nih kayaknya tentang macam-macam gerak. Ya, semoga sudah paham ya. Oke, kita lanjut ke next. Ada apa lagi nih yang harus kita pelajari? Oke, tadi kita sudah memahami mengenai macam-macam gerak. Sekarang kita lanjut untuk memahami faktor yang mempengaruhi gerak. Nah, kalau untuk faktor yang mempengaruhi gerak ini ada 3, terbagi menjadi 3 ya, yaitu ada ukuran benda, ada bentuk benda, dan juga permukaan benda. Nah, kenapa sih ukuran benda itu bisa mempengaruhi gerak? Misalnya, kalau ukuran benda itu kan ada besar, ada sedang, dan juga ada kecil. Nah, biasanya kalau misalnya kita menggerakkan benda yang besar, itu geraknya akan cepat atau lambat? Oke, lambat ya? Oke, lambat ya, karena kita memerlukan gaya atau usaha yang lebih besar saat kita harus memindahkan atau menggerakkan benda yang berukuran besar. Tapi coba kalau misalnya kita ingin menggerakkan benda yang kecil, misalnya deh pulpen lagi ya. Aduh, contohnya pulpen terus Ibu. Nah, misalnya kita mau menggerakkan pulpen, gerakannya akan lebih mudah digerakkan atau sulit untuk digerakkan?
lebih mudah ya, jadi lebih cepat untuk digerakkan. Karena kenapa? Karena gaya atau usaha yang kita lakukan itu tidak sebegitu besar, tidak memerlukan jadi kayak usaha gitu, berusaha keras untuk memindahkan pulpen, hanya satu pulpen. Ya, jadi mudah ya. Jadi ukuran benda itu mempengaruhi gerak. Oke, tadi kita sudah membahas tentang ukuran benda itu dapat mempengaruhi gerak. Lalu faktor yang kedua itu adalah bentuk benda. Bentuk benda itu ada apa aja sih? Misalnya ada segitiga, ada kotak, terus juga ada lingkaran. Nah, kenapa sih bisa mempengaruhi gerak? Coba deh, kalau misalnya kita menggerakkan bola atau memindahkan bola, kan dia bentuknya apa tuh? Lingkaran ya? Ya, bentuknya bulat. Itu lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah ya? Iya, lebih mudah karena dia bisa menggelinding. Terus kalau misalnya kita memindahkan meja itu bentuknya apa? Persegi, kotak. Iya, dia itu meja itu berbentuk persegi atau kotak. Nah, kalau misalnya kita mindahin meja, itu susah atau gampang? Susah ya, karena berat dan juga bentuknya yang hanya kotak, jadi dia tidak bisa menggelinding, jadi lebih sulit ya. Jadi terus kalau misalnya segitiga, karena dia memiliki bentuk yang segitiga, itu jadi dia juga tidak bisa menggelinding, jadi dia harus tek tek tek, lebih sulit untuk menggerakkannya. Jadi oleh karena itu bentuk benda dapat mempengaruhi gerak, karena dengan bentuk benda yang bulat itu akan lebih mudah dalam menggerakkan benda tersebut. Oke, yang terakhir itu adalah permukaan benda. Permukaan benda itu ada berapa? Dibagi menjadi dua, yaitu ada permukaan halus dan juga permukaan kasar. Nah, kalau misalnya kita memindahkan benda yang permukaannya halus, itu lebih gampang atau lebih sulit? Lebih mudah ya? Oke, lebih mudah karena kalau misalnya kita permukaannya halus, bendanya permukaannya halus, itu akan lebih mudah dalam menggerakkan bendanya. Oke, sekarang berarti sudah paham ya bahwa faktor yang mempengaruhi gerak itu ada 3. Yang pertama yaitu ukuran benda, yang kedua adalah bentuk benda, lalu yang ketiga ada permukaan benda. Oke, semoga adik-adik atau anak-anak semuanya paham ya tentang faktor yang mempengaruhi gerak. Kita bisa lanjut lagi ke next materi. Oke, tadi kita sudah mengetahui tentang macam-macam gerak, terus juga kita juga udah tahu tentang faktor yang dapat mempengaruhi gerak. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan gaya dan juga gerak. Nah, perbedaannya itu ada 2. Oke, bisa dilihat ya di PowerPoint-nya. Yang pertama itu adalah Oke, dilihat dari pengertiannya yang pertama, yaitu kalau gaya adalah tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Kalau gerak itu adalah perpindahan suatu benda karena adanya gaya. Nah, jadi itu adalah bukan perbedaan ya. Jadi gerak itu karena adanya gaya, sedangkan gaya itu adalah tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Nah, lalu perbedaan yang kedua yaitu adalah kalau gaya itu dapat menyebabkan benda bergerak. Kalau gerak itu adalah perpindahan suatu benda yang menjauhi atau mendekati tempat awal terhadap benda lainnya di sekitar. Oke, sampai sini sudah paham mengenai perbedaan gaya dan juga gerak? Oke, semoga paham ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu tentang pengaruh gaya terhadap gerak. Nah, yang pertama itu adalah menggerakkan benda yang diam. Coba bisa dilihat ya dari gambarnya. Gambarnya itu ada orang yang sedang mendorong mobil.
itu tuh posisinya mobilnya itu mobil mogok. Jadi orang tersebut itu sedang mendorong mobil mogok. Kalau kita mendorong mobil itu tujuannya untuk apa? Agar mobilnya itu maju. Jadi itulah yang disebut sebagai pengaruh gaya terhadap gerak. Kalau misalnya kita dorong itu membutuhkan gaya atau usaha? Tidak membutuhkan ya. Karena itu saat kita mendorong, awalnya benda itu sedang diam atau mobil itu sedang mogok ya, atau diam ya, tidak bergerak. Lalu kita dengan gaya kita mendorong mobil itu untuk bergerak. Jadi itulah pengaruh gaya terhadap gerak, yaitu dapat menggerakkan benda yang diam. Nah, sebaliknya, selanjutnya itu ada memberhentikan benda yang bergerak. Ya, membuat benda bergerak menjadi diam. Nah, misalnya kita sedang bermain bola nih, bermain lempar tangkap bola dengan teman. Awalnya teman kamu itu sedang melempar bola kepada kita, lalu kita menangkap bola itu. Nah, awalnya itu bolanya bergerak atau tidak? Bergerak ya, bergerak dari teman kamu ke kamu sendiri. Nah, saat kita menangkap bola itu akan diam. Itu menggunakan gaya atau tidak ya? Menggunakan ya. Bahkan saat kita menangkap bola itu kita menggunakan gaya otot. Nah, itulah pengaruh gaya terhadap gerak, yaitu membuat benda bergerak menjadi diam. Awalnya bolanya itu bergerak, melambung, dilempar oleh teman, lalu saat kita tangkap bola itu jadi diam. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu mengubah arah benda. Nah, bisa dilihat ya dari gambarnya, itu ada bola basket yang memantul. Nah, kalau misalnya nih kita sedang memantulkan bola basket, dia itu arahnya akan sama atau berubah? Ada yang jawab sama, ada yang jawab berubah. Berubah ya, karena coba kalau misalnya kita mau ngoper bola basket ke teman kita yang ada di depan, kita lemparnya dengan cara memantulkan, tuk, lalu sampai ke teman kamu yang di seberang. Itu berubah nggak arahnya? Atau dia naiknya ke atas aja? Mengubah ya, berubah. Jadi saat kita mendorong itu menggunakan gaya, mendorong ke bawah, ke depan, lalu dia akan memantul ke teman yang ada di seberang kamu. Jadi itulah gaya dapat mempengaruhi arah benda. Arah gerak benda. Oke. Selanjutnya yaitu mengubah kecepatan gerak benda. Nah, dapat dilihat ya di gambarnya itu ada 2 orang yang sedang mengendarai sepeda. Nah, itu kalau misalnya kita goesnya kayuh sepeda itu dengan sangat cepat, sepedanya akan berlaju dengan cepat atau malah lambat? Lebih cepat ya? Iya, itu kalau misalnya kita mengayuh sepeda itu menggunakan gaya atau tidak? Menggunakan ya? Menggunakan. Jadi ketika kita sedang mengayuh sepeda dengan semangat, dengan sangat cepat, maka sepeda itu juga akan bergerak dengan sangat cepat pula. Itulah pengaruh gaya terhadap gerak, yaitu ketika kita mengayuh dengan usaha, dengan gaya yang sangat besar, itu akan mempengaruhi gerak cepatnya sepeda itu. Oke, selanjutnya ada yang terakhir yaitu mengubah bentuk benda. Nih, coba kalian masih suka main plastisin nggak? Atau lilin? Ya, biasanya kita mengubah-ubah bentuk plastisin itu menjadi bentuk-bentuk yang kita inginkan. Kita biasanya kita tarik, kita tekan, atau kita kita bentuk dibulat-bulatin segala macam. Jadi ketika kita menarik atau menekan plastisin itu menggunakan gaya atau tidak? Menggunakan ya, tentu saja menggunakan usaha, yaitu ada juga kita menggunakan gaya otot ya. Nah itu jadi ketika kita menekan itu, bentuk dari plastisin itu berubah atau tidak? Berubah. Iya, itulah yang disebut sebagai pengaruh gaya terhadap gerak. Kita bergerak nggak sih tangan kita ketika kita sedang menekan itu, atau bahkan menarik plastisin itu?
bergerak ya, dari yang awalnya plasisin itu hanya berbentuk kotak biasa, dari saat kita tarik, saat kita tekan, kita dorong ya, itu berubah bentuknya. Ya, sampai sini sudah paham mengenai bahwa pengaruh gaya terhadap gerak. Ada 5 ya tadi, tentang mengubah benda diam menjadi bergerak, mengubah benda bergerak menjadi diam, lalu mengubah arah benda, lalu mengubah kecepatan gerak benda, dan juga yang terakhir itu ada mengubah bentuk benda. Semoga sudah paham ya. Oke, kita lanjut. Oke, untuk materinya kita udah selesai ya, tentang materi hubungan gaya dan juga gerak. Jadi, gaya dan gerak itu saling berhubungan. Misalnya, ketika kita bergerak, kita membutuhkan gaya untuk melakukan gerak tersebut. Oke? Terus tadi kita juga udah ngebahas mengenai faktor yang mempengaruhi gerak, macam-macam gerak, dan juga pengaruh gaya terhadap gerak. Yang tadi ya, itu udah kita bahas. Nah, sekarang time to quiz. Udah siap? Tadi udah diperhatiin ya tentang materi-materi yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Ya, sudah ya. Oke, nanti Ibu akan kirimkan link ke WhatsApp, ke grup WhatsApp kita. Nanti kalian bisa mengaksesnya, lalu menjawab beberapa pertanyaan kuis yang ada yang sudah Ibu siapkan tadi. Oke? Ya, nanti yang sudah selesai bisa mengirimkan emoticon jempol ke grup. Oke? Bisa? Iya. Oke, terima kasih. Untuk materi hari ini cukup sekian. Semoga kalian dapat memahami mengenai hubungan gaya dan juga gerak. Tadi apa jadinya? Kenapa gaya itu dapat berhubungan dengan gerak? Ya, jadi kenapa gaya itu sangat berhubungan erat dengan gerak, yaitu karena ketika kita bergerak itu kita membutuhkan gaya. Biasanya kalau manusia itu menggunakan gaya otot ya. Nah, kita itu membutuhkan gaya untuk bergerak, membutuhkan usaha untuk bergerak. Ya, sama kayak tadi. Terus faktor yang mempengaruhi gerak ada banyak ya. Ada 3. Ada ukuran benda, ada bentuk benda, dan juga permukaan benda. Oke. Ya, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Nanti kuisnya silakan dikerjakan. Nanti Ibu akan kirimkan linknya. Semoga dapat dipahami materinya hari ini dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa dulu. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, alhamdulillah semuanya sudah selesai ya pembelajaran hari ini. Kita juga sudah mengulang pembelajaran dan juga sudah berdoa bersama. Ya, cukup sekian pertemuan hari ini. Kita akan lanjut lagi pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dikerjakan kuisnya. Oke? Ya, mungkin cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Oke, terima kasih.